Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Afani dengan NIM 2320230009. Di sini saya akan mengerjakan tugas MK Patologi Sosial. 1. Patologi sosial di era digital, hate speech dan polarisasi. Kasus pilihan atau contoh nyata kasus blasfemi dan politisasi terhadap Basuki Ahok. Tahaja Purnama, Jakarta 2016. Sebuah contoh bagaimana narasi agama dan identitas dipolitisasi lewat media online atau offline dan memicu polarisasi luas. A. Faktor sosial yang memudahkan penyebaran patologi ini di ruang digital. 1. Kesenjangan sosial, identitas kolektif. Isu etnis atau agama mudah dipetakan menjadi kita vs mereka pada masyarakat yang memiliki ketegangan identitas tersimpan. Di kasus Ahok, isu agama mudah dimobilisasi ke basis massa. Yang kedua, krisis kepercayaan pada institusi ketika institusi formal dianggap tidak netral. Ruang digital menjadi arena alternatif untuk membentuk kebenaran publik. Yang ketiga, mobilitas informasi cepat tambah efektif. Konten emosional, marah atau takut menyebar lebih cepat daripada analisis dingin sehingga rumor atau fitnah mendapat jangkauan besar. Yang keempat, jaringan sosial yang tersegmentasi. Kelompok yang sepemikiran memperkuat narasi ekstrim tanpa cek silang. B. Peran algoritma media sosial dan ekonomi perhatian. 1. Algoritma memprioritaskan engagement, konten yang memancing reaksi keras atau klik, komentar, share diberi jangkauan lebih besar sehingga ujaran kebencian dan hoaks menguntungkannya. Dari sisi platform, hingga ujaran kebencian dan hoaks menguntungkan dari sisi platform. Yang kedua, amplifikasi selektif. Posting provokatif mendapatkan penyebaran viral lebih cepat. Narasi polarisasi jadi semakin terlihat mayoritas, padahal mungkin hanya suara keras minoritas. Yang ketiga, monetisasi perhatian. Aktor baik individu, kelompok politik atau akun terorganisir memproduksi konten sengaja provokatif karena atension dapat diterjemahkan ke pengaruh politik atau ekonomi. C. Disfungsi teknologi atau cerminan patologi sosial lama. 1. Bukan teknologi semata. Media digital mempercepat dan memperbesar sesuatu yang sudah ada, bukan menemukan patologi baru dari nol. Ujaran kebencian, sara dan polarisasi punya akar sosiokultural atau ketimpangan politik identitas histori. Yang kedua, namun teknologi mengubah struktur peluang. Ia membuat penyebaran lebih murah. Anonimitas memungkinkan perilaku agresif tanpa konsekuensi langsung, dan algoritma memberi insentif pada konten ekstrim sehingga disfungsi sosial lama menjadi lebih berbahaya dan cepat menyebar. Yang kedua, kekerasan sistemik. Yang kedua, kekerasan sistemik sebagai patologi sosial terselubung. Contoh, penggusuran dan perampasan lahan oleh korporasi perkebunan atau pabrikan yang mengakibatkan kemiskinan dan marginalisasi masyarakat adat atau petani, konflik lahan di berbagai wilayah termasuk kasus-kasus sawit yang menyebabkan kehilangan penghidupan, intimidasi sampai kekerasan terhadap pembela hak tanah. A. Mengapa ini disebut patologi sosial? 1. Bersifat struktur, bukan insiden tunggal. Keputusan kebijakan praktis, perizinan dan mekanisme pasar yang memberi prioritas pada investasi besar mengorbankan hak-hak warga lokal, yaitu pola yang kronis. Yang kedua, merusak fungsi sosial, menghilangkan mata pencaharian, merusak ekosistem, mendorong kemiskinan turun-menurun dan trauma kolektif. Itu manifestasi patologi masyarakat yang sakit dalam cara sumber yang dikelola.
B. Bagaimana kekerasan tersebut dinormalisasi? 1. Naratif pembangunan dan kemakmuran. Diskursus nasional sering menekankan pembangunan ekonomi sering mengorbankan lokal dianggap biaya perkembangan yang wajar. Yang kedua, legitimasi hukum atau birokrasi, izin yang dikeluarkan pemerintah atau lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan, memberi legitimasi formal pada tindakan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, pembungkaman atau intimidasi aktor lokal, ancaman, kriminalisasi, pembelahan, dan ketakutan membuat perlawanan sulit sehingga kondisi buruk diterima sebagai nasib atau normal. C. Dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial dan keadilan. 1. Fragmentasi sosial. Konflik berkepanjangan memecahkan komunitas antara yang menerima kompensasi kerjasama dan yang menolak. Yang kedua, perpetuasi ketidakadilan antar generasi. Anak cucu kehilangan akses tanah atau ekosistem, kemungkinan mobilitas sosial menurun. Yang ketiga, erosi kepercayaan publik pada negara, pasar, dan institusi hukum yang mengurangi legitimasi pemerintahan dan potensi konflik di masa depan. 3. Kebijakan penanggulangan kontroversial, keadilan vs stigmatisasi. Pilihan kebijakan untuk dianalisis, program rehabilitasi sosial dan praktik penerbitan terhadap gelandangan dan pengemis di beberapa kota, penerbitan massal, penahanan singkat atau pemindahan ke sanggar atau rumah singgah terjadi dengan dalih rehabilitas dan ketertiban publik. A. Asumsi patologi sosial di balik kebijakan tersebut. 1. Asumsi individualis dan moralistis. Problem dilihat sebagai kegagalan individu, moral malas ketergantungan bukan akibat faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit mental, atau kegagalan sistem kesejahteraan. B. Bagaimana kebijakan itu memperkuat stigmatisasi. 1. Labelisasi dan kriminalisasi sosial. Pemindahan massal, stigma, gelandangan, pengangguran, ketertiban, atau publikasi data dan identitas. Semua itu membuat kelompok semakin terpinggirkan. 2. Intervensi yang tidak partisipatif. Layanan top-down tanpa mendengarkan kebutuhan individu, memperkuat stereotip dan ketergantungan. C. Rekomendasi alternatif yang berperspektif, keadilan, dan restoratif. 1. Pendekatan hak-hak sosial dan berbasis bukti. A. Menggeser framing dari masalah moral individu ke kegagalan sistem kesejahteraan. B. Pemetaan sebab mendasar atau kesehatan mental, trauma, pengangguran sebelum intervensi. Yang kedua, layanan terpadu tidak represif. A. Program rehabilitas harus sukarela, berbasis medis atau psikososial dan terintegrasi dengan layanan kesehatan, pelatihan kerja, dan pengurus identitas. Yang ketiga, partisipasi dan pemberdayaan. A. Libatkan organisasi masyarakat sipil dan perwakilan kelompok terpengaruh dalam perancangan program. Dorong solusi ekonomi lokal, enterprises, program pekerjaan publik. 4. Jaminan sosial dan akses layanan dasar, yaitu subsidi, kartu perlindungan sosial, akses KTP atau dukungan hukum untuk mengakses pekerjaan dan layanan kesehatan. Yang kelima, kampanye anti stigma dan kependidikan publik, yaitu edukasi publik untuk menggeser narasi dari kewajiban kebersihan jalan menjadi kewajiban negara memenuhi hak dasar warga. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.